Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh diagram ya. Jadi sini ada diagram untuk lampu tembak. Nah, ini saya menggunakan lampunya ini diagram untuk lampu AIS. Jadi di dua AIS, tapi itu bisa juga untuk lampu tembak yang lain, itu tergantung nanti ini bisa. Yang penting diagramnya seperti ini. Jadi ini pakai model 2 relay. Ini berguna untuk lampu tembak yang ada jauh dan dekatnya, jadi yang dia bisa gonta-ganti. Tapi ini berbeda dengan yang lain, dengan mungkin bengkel-bengkel lain bikin ini berbeda. Oke, apa perbedaannya? Nah, mari kita simak. Oke, jadi ini mula-mula kita lihat ini kita pakai relaynya pakai 5 kali ya. Jadi ini ada bagian NC dan NO, ini normally close dan normally open. Jadi kalau normally close ini saat tidak ada arus, saat ini coilnya ini tidak dapat arus listrik, dia akan yang tengah ini langsung terhubung ke sini. Nah, ini bedanya kalau ini dapat listrik, dapat arus, yang ini positif atau negatif, atau ini nanti bisa dibolak-balik. Itu nanti kalau dapat arus, nah itu baru positifnya ini akan nyambung ke sini. Nah, kita pakai relay itu, kemudian apa bedanya dengan yang lain? Jadi kalau ini itu saya membuatnya biasanya kan orang masang di motor itu kan kebanyakan yang di kita relay adalah arus positifnya, arus positif lampu kita relay, kemudian yang kita masukin ke saklar adalah arus positifnya. Nah, kenapa saya ini bikin berbeda? Ini yang saya masukin ke saklar lampu adalah arus negatifnya. Kenapa? Karena biar kadang-kadang kita pakai saklar yang jelek. Nah, saklar yang jelek itu kadang-kadang kalau kena air atau apa nanti bisa konslet kan kalau positif. Padahal kan badan motor, besi-besi di motor itu kan muatnya arus negatifnya. Nah, itu nanti akan bisa arus pendek, bisa short. Nah, untuk menanggulangi itu, maka saya membuatnya adalah ini nanti yang kita saklar atau kita switch adalah yang arus negatifnya. Jadi kalau misalkan ini switchnya kita beli yang murahan aja, itu nanti rusak kena air atau apa, itu nanti terus di sini dia short, ya short cuman nanti bedanya lampunya cuma hidup, oh berarti itu short. Kalau ini udah kita off kan, itu berarti switchnya yang short. Jadi meminimalisir lah seperti itu. Nah, oke, untuk diagramnya seperti ini. Jadi kita ada beberapa kabel yang mungkin ini agak aneh ya modelnya ya, mungkin atau teman-teman bisa lihat, coba lihat. Ini kita mulai dari arus positifnya. Jadi ini kan lampu ASD2 itu, D2 itu kan dia mempunyai 4 kabel. Yang pertama negatif itu biru biasanya, kemudian ada kuning untuk lampu hidup kuning, positif kuning, dan merah itu untuk positif lampu putih, dan putih itu untuk lampu campur, jadi kuning sama merah hidup dua-duanya. Nah, contohnya seperti apa nanti ada di video saya yang terakhir, simak aja. Oke, nah mulai dari arusnya. Jadi ini ada baterai, ini aki motor. Yang positif kita ambil, kita kasihkan sikring dulu nih. Kalau saya pakainya 10 ampere. Kemudian sikring ini kita masukkan ke relay sebagai input relay untuk yang akan kita umpan ke lampu di sini. Nah, kemudian untuk koilnya, jadi ini untuk yang pemicu relaynya bekerja, itu positifnya itu kita ngambil, kalau ini Yamaha ya, kebetulan motor saya itu Yamaha Lexi. Jadi kalau Yamaha itu kabel coklat muda, jadi itu untuk lampu senja. Jadi saya bikin kalau switch ini atau relay ini akan bekerja ketika kita kontak on. Nah, itu otomatis kabel coklat muda ini kan ada muatannya positifnya, ini makan masuk ke koil. Nah, berarti kan tinggal negatifnya. Nah, ini negatifnya kita switch. Kita bisa lihat ya, ini ya switch di sini. Jadi ini masa rangka. Jadi ini switch kan, ini saya pakai yang switch yang bisa 2 arah, ada dua mode gitu.
jadi hidup, kemudian switch 1 switch 2 ini jadi satu, dia akan keluar 3 kabel. Nah yang tengah-tengah ini saya langsung sambung ke body untuk masa. Nah ini kalau kita klik yang kedua ini sini sampai sini ya, ini kan dia akan mengalirkan arus, jadi nanti arusnya dari sini kan nyambung ke sini, ini kan nyambung ke sini, tapi kan karena ini enggak kita ini kan terputus di sini, jadi dia enggak nyambung ke masa, makanya di sini enggak ada dia enggak kerja relaynya. Ketika ini kita switch ke on kan yang kedua ini, maka arusnya mengalir ke sini set. Nah ini otomatis ini nanti yang tadinya nyambung ke sini kita pindah ke sini, ini nyambung ke sini, jadi yang tengah ini akan nyambung arus ke sini. Nah ini terus kita harus ke lampu putih sini, kita cabang 2 karena saya pakai 2 lampu. Nah ini, nah kemudian untuk lampu negatifnya, nah negatif ini langsung saya baut aja ke rangka, otomatis terserah bisa ke baut body atau apa, yang penting kena besi body. Oke. Cara kerjanya sederhananya seperti itu. Nah untuk selanjutnya kita lihat nih yang kedua itu ini kita switch, kita lihat jalurnya dulu. Jadi ini kan tadi sama-sama nih dari positif dia selalu ngalir terus ke sini, tapi nggak apa-apa karena kan ini sebenarnya kalau ini kita kasih kabel, nah ini sini keluar positif, makanya saya kaki relay yang sini saya potong, yang sini juga saya potong yang NC ini, kemudian saya tutup pakai lem tembak biar kalau ada kena air atau apa itu ini aman. Nah, muatannya nggak kemana, harusnya nggak keluar lah, semoga aman. Oke, nah ini kalau yang kedua apa nih bedanya? Nah yang kedua ini kan ini tadi positif ya, kabel coklat udah set di sini, kemudian ini kalau switchnya saya geser ke posisi 1, otomatis kan ini nanti listrik dari sini akan mengalir ke sini, kemudian ketemu ke sebelah sini, dia akan mengalir ke sini. Nah terus kemudian ke masa, otomatis ini kan bekerja karena rangkaiannya jadi tertutup, yang tadinya rangkaian terbuka. Nah ini dari sini akan lewat ke sini, akan langsung ke normally open ini, masuk sini, jalan ini saya kasih ke atas nih kuning. Jadi di model yang ini lampu saya kalau saya geser saklar ke 1 itu nanti yang hidup adalah yang kuning, kalau saya geser kedua yang hidup ada yang merah, seperti itu. Nah bang, gimana kalau mau hidup semuanya? Ya gampang, tinggal mau pilih, ini kan karena switchnya cuma 2 dan kita cuma pakai RLH 2, kita tinggal pilih mau apa yang dikorbanin. Menurut saya kan ngilangin yang putihnya ini, campurnya ini. Kalau kita mau misalkan mau hidupin kuning sama putih, yang dua-duanya hidup, jadi kalau switch 1 cuman kuning jarak dekat, terus kemudian kalau di switch 2 nanti jarak dekat sama jarak jauh, nah, itu juga bisa. Nah jadi seperti yang contoh yang saya pasang di motor saya, nanti di akhir video akan saya tunjuk saya pakai yang ini, model seperti ini, seperti itu. Jadi ini sebenarnya sederhana, cuman beda dari yang orang-orang biasa pasang. Kenapa ini sebenarnya ribet sih, lebih ribet masangnya, kayak nggak ribet-ribet amat tapi lebih ribet, dan orang mungkin nggak kepikiran model seperti ini. Karena saya cuman pengen aman aja sih. Jadi kalau yang keluar di switchnya itu kan karena switch ini itu kan ada di luar body ya, kan kita kelihatan ini kan saya pasang di atas tang motor, jadi ya kena hujan kena apa lah, misalkan kabelnya juga yang di luar itu melupas, terus ternyata switchnya jelek karena switch murah, nah, itu aman, motor nggak konslet karena ini. Yang penting tetap kita harus pemasangan ini harus benar-benar semuanya harus bagus dan harus semua tertutup, pakai isolasi dan isolasi bakar. Tuh lebih bagus lagi kalau penyambungan kayak gini tuh disolder seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini ada satu lagi nih diagram
ini relay 3 relay. Videonya apa? Di sini saya memfungsikan tiganya. Jadi kita mau hidup kuning doang bisa, kita mau hidup putih aja lampu jauhnya doang, atau campur bisa. Di sini yang saya switch di luar ini yang campur dan yang kuning. Nah, terus cara hidupin putihnya gimana? Yang jarak jauhnya. Nah, ini saya sambungkan ke lampu jauh. Jadi ketika kita pencet lampu jauh, kita ngedim pakai lampu jauh, lampu tembaknya ini yang putih, yang lampu jauh juga ikutan hidup. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi kan kita ada pakai 2 relay. Nah, ini kita pakai 3 relay. Relay yang ketiga ini kita lihat jalurnya. Jadi kabel hitam ini negatif. Jadi ini bisa kita sambung, bisa kita pisah. Yang penting tiga ini kita harus sambungin ke massa atau ke body. Oke, jadi kan ini tadi kalau yang 2 ini tadi kabel coklat ini ya, inputnya untuk ngehidupin relaynya pakai ini. Nah, kalau ini pakai lampu jauh, jadi kan lampu jauh motor kalau di Yamaha itu mungkin bisa berbeda di tempat lain, itu kabel warna kuning. Cari aja lampu yang arah ke lampu depan itu pakai warna kuning. Nah, kemudian kita sambung ke coil, tapi sebelumnya kita pasang dioda dulu biar arusnya enggak, kalau ada apa-apa dia nggak balik ke lampu, jadi lampunya aman, rangkaian kita aman, jadi dia cuma jalan dari. Jadi ketika itu ada arus positif lampu jauh, untuk ngidupin lampu jauh itu kan lampunya juga ikut sini sih. Ini cuma searah, ini kita bikin searah. Jadi nanti arus listriknya akan lewat sini. Oh, ini kebalik, ini saya bikin. Ini harusnya yang positif yang sini, ini plusnya. Sebenarnya kan penempatan yang sebelah sini plus, yang sebelah sini negatif, itu terserah kita, sama aja kok. Ini bisa dibolak-balik, gak masalah. Ini cuman saya ngasih tandanya aja salah ini, atau paling nggak ini bisa pindah ke sini, kemudian diagram yang sini bisa kita ke sini seperti itu. Jadi ketika kita hidupkan, kita pencet cedek, lampu jauh ngedim, itu yang akan bekerja ini relay yang ini, cedek gitu, dia langsung ke sini, ngalirin arus dari aki tadi langsung ke sini, langsung ke lampu putih. Nah, terus kalau pakai lampu yang biasa ya, tinggal kita hidupin yang ini, geser ke 1 jalannya, berarti kan ini nanti harus ke sini, hidupin sini, geser ke 1 kan, ini kuning ini kita lihat, ini lewat nggak kelihatannya, ini lewat pinggir ini, set hidup di sini. Yang satunya ini juga kita paralel ke sini, set. Jadi nanti lampu pendek jarak dekatnya yang hidup, yang kuning seperti itu. Terus kemudian lagi yang kita geser kedua. Nah, ini nanti arus akan berjalan dari kabel coklat muda ini kabel dari positif aki ya, positif kunci kontak ini, dari sini ke arah sini, kemudian dia akan sini, karena sini satarnya ketutup ke arah 2 ya, jadi ini akan hidup, bisa buat menghidupkan lampu. Simpelnya seperti itu teman-teman, jadi bisa kita pahami, atau mungkin nanti kalau ada teman-teman yang butuh ini bisa di screenshot saja relaynya. Ini relay yang kita pakai untuk 3 relay, kita untuk 3 mode, kita bikin 3 mode, jadi bisa kuning aja, merah aja, sama putih atau campur, dua-duanya itu. Tuh, kemudian kalau cuma mau pakai yang muda itu yang ini kita pakai 2 relay saja. Kalau 1 relay bisa nggak? Ya bisa, tapi paling cuma 1 mode aja. Kita pakai yang mana yang di depan kan, seperti itu. Nah, ini nggak cuma untuk lampu HD2 ya, ini untuk semua lampu tembak, mau nambahin lampu, nambahin aksesoris apapun di motor, ini menurut saya bisa juga
diaplikasikan kan. Ini yang penting bebannya ini rangkaiannya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, contohnya videonya seperti apa, video pengetesannya bisa kita lihat habis ini contohnya. Oke.